dari Bapak Syamsuddin. Nah, saya melihat beliau itu tidak meraise hand melalui aplikasi tapi langsung dengan tangannya begitu. Jadi di kamera beliau itu saya melihat gitu Bapak Syamsuddin, maka saya persilakan kepada Bapak Syamsuddin untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Syamsuddin, belum terdengar di saya. Atau saya bacakan dulu? Pertanyaan satu lagi. Oh, bisa ya? Halo. Ya, bentar, Pak. Ya, ada masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama-tama ya, satu yang saya pertama tanyakan yaitu apabila ada kasus misalnya saya meminjamkan uang kepada seseorang, misalnya 1 juta dengan ketentuan beberapa hari kemudian dikembalikan. Pada saat itu saya tidak ada akad, tidak ada perjanjian sama sekali sama orang yang meminjam, kamu harus mengembalikan sekian. Tidak ada akad. Tetapi orang itu mengerti, dia kembalikan misalnya 1.200.000 karena dia melihat contoh-contoh yang ada di luar. Biasanya kalau minjam uang sekian kembali sekian. Nah, apakah itu termasuk riba atau tidak? Kemudian yang kedua, Pak, kaidah fikih yang mengatakan al-asul fil asya lebih ibaha hatta tadulla dalilu ala tahrim. Misalnya kalau kita kombinasikan dengan hadis yang mengatakan kullu bid'atin dalalah. Zakat itu double dari harta haram. Nah, sedekah itu fungsinya adalah untuk mensucikan diri kita, ya. Kadang-kadang ada harta yang kita mungkin tidak sadar kita ambil dari cara yang haram, maka cara untuk mensucikannya itu dengan cara berbanyak sedekah, gitu ya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kayaknya sudah banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz Sapri ya. Karena waktu sudah kayaknya udah mau jam 7, kita buka pertanyaan aja kali ya, Ustaz Sapri ya. Ya, baik. Sudah banyak pertanyaan, tapi saya persilakan bagi yang raise hand dulu aja deh. Bagi Bapak Samrina, silakan Bapak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Samrinal dari Riau, Pak Ustaz. Masya Allah, jauh juga dari Riau nih. Ya, alhamdulillah. Jadi begini Pak Ustaz, kebetulan saya seorang pedagang kecil-kecilan lah ya kan. Jadi kasusnya lumayan sering lah terjadi. Saya kan membuat barang dulu, dipesan orang dibuat dari perabot gitu kan. Jadi ada orang mesan barang tidak membayar DP atau panjar kan. Kemudian dia berjanji akan diambil tanggal sekian. Kemudian setelah barangnya dibuat, kemudian diantar ya kan, atau diantar ke rumah atau dikasih tahu sama orangnya, tetapi orangnya tidak mengambil gitu di waktu yang ditentukannya itu. Kemudian barang itu tetap di tempat kita, di kedai kita, tetapi setelah beberapa waktu berlalu ada orang lain yang mau membeli barang itu, kemudian saya jual, Pak Ustaz. Itu bagaimana, Pak Ustaz? Baik Pak. Apakah itu boleh atau bagaimana itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Baik, ya. Begini Pak, makanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak siapa tadi namanya? Dari Riau ya? Bapak Sabrinal ya. Jadi begini kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan ahalla haraman aw harrama halalan, ya. Bahwa setiap muslim itu wajib ya mengikuti syarat-syarat yang sudah disepakati di antara keduanya. Ya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi dalam jual beli, ya, ketika dua pihak, penjual dan pembeli sudah sepakat dengan syarat-syarat yang ditentukan, selama syarat itu tidak
melanggar syariat, maka keduanya wajib mengikuti syarat-syarat tersebut. Misalnya kita tadi jual barang atau kita membikinkan sesuatu bagi orang yang pesan, misalnya bikin meja atau lemari gitu ya, orang pesan ke kita, kemudian kita kasih syarat, kita boleh memberikan syarat, misalnya begini, pokoknya ini insya Allah akan jadi 2 bulan kemudian ya. Nah 2 bulan kemudian itu silahkan diambil. Kalau lebih dari itu, maka mohon maaf, ini lemari akan saya jual ke orang lain, misalnya begitu ya. Nah itu syarat kita boleh ajukan seperti itu untuk menghindari adanya tadi ya, adanya uang prestasi atau adanya moral hazard misalnya gitu ya, adanya ya tadi pembatalan secara sepihak. Makanya kita sebagai penjual atau sebagai pembeli ya, kita berhak untuk mengajukan syarat-syarat tertentu kepada pembeli kita atau kepada penjual, yang mana untuk menghindari adanya sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya tadi boleh kita mengajukan syarat, pokoknya ada setelah 2 bulan kalau tidak diambil, maka ini saya akan jual kepada orang lain. Atau misalnya dengan syarat, atau kita minta syarat harus bayar DP dulu, uang muka dulu, itu juga boleh ya. Menurut pendapat jumhur ulama, menurut pendapat mayoritas ulama, kita boleh mematok DP ya, down payment, uang muka di awal, supaya ini orang komitmen untuk melanjutkan transaksi ya. Karena DP itu kan sebetulnya merasa terikat. DP itu kan fungsinya adalah agar jangan sampai orang itu kemudian sudah janji beli tapi nggak jadi. Nah kita dirugikan. Nah, makanya DP ini sebetulnya adalah salah satu solusi kita untuk supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ibu Siti Maisuroh yang pertanyaan saya panjang, tapi saya menangkap poinnya sudah terjawab oleh antum dari Ustaz Siti Maisuroh. Maka mudah-mudahan Ibu Siti Maisuroh masih bisa mendengar kami dan mendengar jawaban dari Ustaz Abdul Wahab tadi. Kemudian dari Bapak Syamsuddin, nah saya melihat beliau itu tidak raise hand melalui aplikasi tapi langsung dengan tangannya begitu. Jadi di kamera beliau itu saya melihat gitu Bapak Syamsuddin, maka saya silakan kepada Bapak Syamsuddin untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Syamsuddin, belum terdengar di saya. Apa saya bacakan dulu? Pertanyaan satu lagi. Oh, bisa ya? Halo. Ya, silakan Pak. Ya, ada masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama-tama ya, satu yang saya pertama tanyakan yaitu apabila ada kasus misalnya saya meminjamkan uang kepada seseorang, misalnya 1 juta dengan ketentuan beberapa hari kemudian dikembalikan. Pada saat itu saya tidak ada akad, tidak ada perjanjian sama sekali sama orang yang meminjam, kamu harus mengembalikan sekian. Tidak ada akad. Tetapi orang itu mengerti, dia kembalikan misalnya 1.200.000 karena dia melihat contoh-contoh yang ada di luar. Biasanya kalau minjam uang sekian, kembali sekian. Nah, apakah itu termasuk riba atau tidak? Kemudian yang kedua Pak, kaidah fikih yang mengatakan al asl fil asya lebih ibaha hatta tadulla dalilu ala tahrim. Misalnya kalau kita kombinasikan dengan hadis yang mengatakan kullu bid'atin dalalah. Misalnya itu kan segala sesuatu kan itu boleh walaupun misalnya tidak dilakukan oleh Nabi. Sedangkan hadis mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah dalalah, sesat. Oke, makasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya jawab ya untuk waktu. Jadi pertama tadi, kalau kita meminjamkan uang tanpa ada syarat harus mengembalikan dengan tambahannya, tapi kemudian ketika dia bayar, orang itu sudah tahu diri, dia bayar dengan kelebihannya. Nah ini tergantung, bisa boleh bisa tidak ya. Kalau misalnya dia memberi tambahan tersebut murni inisiatif dia sendiri sebagai rasa terima kasih tanpa ada
persyaratan di awal murni sebagai rasa terima kasih dia kepada orang yang telah membantu dia meminjamkan uang, maka ini dibolehkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri pernah meminjam seekor unta dari sahabat beliau namanya Abu Rofi, unta yang masih kecil. Kemudian ketika mau membayar, Nabi bayar dengan unta yang lebih besar, yang lebih mahal. Nabi mengatakan, Inna min khairin nasi ahsanuhum qada'an. Di antara sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya. Dengan syarat tadi, tambahan dari hutang tersebut tidak disyaratkan dan murni sebagai inisiatif si peminjam sebagai rasa terima kasih. Itu bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Nah, tapi kalau misalnya dia bayar tambahan itu karena sudah jadi kebiasaan. Nah, dia melihat kebiasaan di situ, kalau minjam itu harus ada tambahannya. Nah, jadi kalau begini sama aja nggak boleh, Pak, walaupun tidak disyaratkan di awal. Kenapa? Karena dalam kaidah fikih disebutkan al-ma'rufu urufan kal masyruti syartan. Sesuatu yang sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan, maka sama kedudukannya dengan syarat. Jadi walaupun tidak disyaratkan di awal, tapi sudah menjadi kebiasaan yang tidak tertulis dalam suatu wilayah, bahwa kalau kita minjem itu biasanya harus pakai tambahan. Nah, ini berarti sama dengan syarat kedudukannya. Jadi tidak boleh sama gitu ya. Jadi memang harus murni dia ngasih tambahannya itu bukan karena kebiasaan, tapi karena memang rasa terima kasih dia, inisiatif dia sebagai bentuk syukur dia kepada orang yang memberikan dia pinjaman. Tapi kalau dia ngasih tambahannya karena sudah terbiasa dia seperti itu, sehingga kalau kita nggak ngasih tambahan itu nggak enak, gitu, rasanya nggak enak, ya, itu juga sama tidak boleh, gitu, Pak ya. Nah, yang kedua terkait dengan tadi ada kaidah mengatakan dalam muamalah itu hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Sedangkan ada hadis mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bidah, setiap yang tidak ada di zaman Nabi itu adalah sesat. Nah, ini sebenarnya dua kaidah dalam konteks yang berbeda. Ya. Kalau al aslu fil asya al ibahah itu konteksnya dengan muamalah, bukan dengan ibadah. Tapi kalau kullu bid'atin dhalalah itu konteksnya adalah ibadah ritual. Misalnya begini, Pak, sholat subuh, ya, sholat subuh itu kan 2 rakaat, sudah jelas dibatasi oleh Nabi. Tapi kita tambahin jadi 3 rakaat sholat subuh itu. Ya, ini masuk dalam kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau kita bicara masalah muamalah, itu hadisnya bukan pakai kullu bid'atin dhalalah, karena itu konteksnya terkait dengan ibadah. Kalau muamalah, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, misalnya di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi di Madinah yang berkonsultasi kepada Nabi terkait dengan cara menanam kurma. Kemudian Nabi mengatakan nggak usah dikawinkan secara manual, ya, biarkan secara alami saja. Ternyata kurmanya tidak bagus hasil panennya. Akhirnya Nabi mengatakan ya sudahlah, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, ini muamalah, silahkan ya kita berinovasi gitu ya, selama memang tidak melanggar prinsip syariah. Tapi kalau dalam ibadah memang prinsipnya adalah segala sesuatu itu harus berdasarkan petunjuk, harus berdasarkan instruksi, harus berdasarkan ada legitimasinya dalam dalil gitu ya. Jadi nggak boleh kita berinovasi dalam ibadah sekehendak kita yang tidak ada landasannya. Misalnya tadi sholat subuh 2 rakaat tambah jadi 4 rakaat. Jadi betul kullu bid'atin dhalalah. Tapi kalau dalam masalah muamalah, ya intinya adalah segala sesuatu hukumnya boleh kecuali yang diharamkan. Jadi dua kaidah ini ada dalam konteks yang berbeda. Satu dalam ibadah, satu dalam muamalah. Kira-kira begitu, Pak ya. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik Bapak Syamsuddin. Dan ini saya kira kita sudah mencuri banyak waktunya Ustaz Tom, Ustaz. Tapi masih Iya, sudah 17 menit. Dari Bapak Muhammad Irfan itu sudah raise hand. Kemudian dari Ibu Fawati juga belum saya bacakan. Mungkin bisa dilanjut di pertemuan berikutnya aja kalau Ustaz Sabri ya. Nanti Bapak Irfan. Ya Ustaz Sutomo, kasihan nih udah